Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali kita pada mata kuliah Hukum Acara Perdata ini pertemuan perdana ya. Ya. Yang mana mungkin sebelum-sebelumnya kalian itu membahas tentang dasarnya mungkin seperti hukum perdata. Nah, mungkin kita akan bahas juga nanti apa sih perbedaan dari hukum perdata dan acara perdata. Nah, sebelum kita masuk kepada materi yang saya umumkan pertama kali, salam kenal dari nama saya Os, dan ini Pak Zen atau Dr. Zen ya. Dan sebelum kita mulai, misalnya kita dalam perkuliahan kalau kita menggunakan video itu di dalam deskripsi, nah, itu ada link berisi di Google Form, yang mana di Google Form itu sebagai resensi kalian. Jadi jangan sampai lupa. Takutnya nanti ada sebelum-sebelumnya itu, Kak, saya nggak tahu kalau absensinya di link itu, jadi jangan sampai ketinggalan. Oke, kita langsung mulai ya. Apa sih, yang pertama dulu, apa sih hukum acara perdata dan bagaimana perbedaannya dengan hukum perdata? Yang mana kita tahu dalam hukum kita itu ada hukum material sama formil. Dan apakah hukum acara perdata ini masuk dalam formil? Gitu. Sarankan ke apa sih? Ya, ada baiknya seperti yang disampaikan oleh Mas Os tadi, kita buka lagi file kita pada kuliah di semester sebelumnya ya. Mungkin teman-teman sudah mengambil mata kuliah pengantar ilmu hukum dan pengantar hukum Indonesia ya. Sekedar mengingatkan saja karena mata kuliah kita ini kan selalu berhubungan dengan mata kuliah yang lain ya. Sebelum Anda lulus mata kuliah pengantar hukum Indonesia, kemudian hukum perdata ya, tidak boleh mengambil mata kuliah hukum acara perdata. Jadi ada prasyarat di sini ya, ya, untuk mengambil hukum acara perdata. ada mata kuliah prasyarat yang harus diambil ya, dan harus dinyatakan lulus Mas Os ya. Anda sudah harus lulus mata kuliah pengantar hukum Indonesia, kemudian mata kuliah hukum perdata, baru boleh mengambil hukum acara perdata ya. Baiklah, kita buka file kita ya, pada semester sebelumnya ketika Anda mengambil mata kuliah pengantar hukum Indonesia ya. Di sana ada pembagian hukum ya berdasarkan fungsinya. Ya. Ada hukum material, ada hukum formil ya. Nah, kalau hukum material itu hubungannya dengan materinya ya. Jadi kalau berbicara isinya itu yang kita sebut dengan hukum material ya. Contohnya apa misalnya? Misalnya Anda ingin tahu hukum yang mengatur tentang hubungan keperdataan ya, bentuk-bentuk perjanjian misalnya ya, itu kita bisa belajar dalam hukum perdata material ya. Nah, kemudian contoh yang kedua, misalnya Anda ingin tahu perbuatan-perbuatan apa yang dilarang lengkap dengan sanksi pidananya, maka Anda perlu belajar yang namanya hukum pidana material. Makanya disebut hukum material yang berhubungan dengan isinya ya, materinya, aturannya atau undang-undangnya ya? Ya, aturannya, undang-undangnya. Nah, kemudian ada hukum formil. Kalau hukum formil ini berhubungan dengan caranya, prosedurnya ya. Bagaimana caranya, bagaimana prosedurnya agar hukum material ini ditaati ya, agar hukum material ini dilaksanakan, agar hukum material ini ditegakkan ya. Itu perlu belajar yang namanya hukum formil atau yang kita sebut dengan hukum acara namanya ya. Jadi hukum acara. Nah, kembali kepada pertanyaan Mas Os tadi, kalau hukum perdata ya, berarti Anda harus belajar materi hukum perdata ya. Ya. Jadi hukum materialnya itu ada dalam mata kuliah hukum perdata ya. Nah, itu tidak perlu kita bahas karena memang kita tidak sedang kuliah hukum perdata ya. Cuma mau apa ya, flashback ke belakang ya. Jadi sebagai ternyata kita pernah belajar itu. Jadi bagaimana Anda terikat dengan orang lain, melaksanakan perjanjian ya kan ya. Melakukan perjanjian dalam berbagai bentuknya seperti jual beli dan sebagainya, itu kita sudah pelajari dalam hukum perdata yang kita sebut dengan hukum perdata material. Nah,
kembali ke hukum perdata formil ini menurut fungsinya juga ya, hukum perdata formil ini ya mengatur tentang bagaimana caranya agar hukum perdata material ini bisa dilaksanakan, bisa ditegakkan. Kalau mengutip pendapatnya Profesor Sudikno Mertukusumo itu, hukum acara perdata itu hukum yang mengatur tentang bagaimana caranya agar hukum perdata material itu ditaati. Bagaimana kita para pihak ini bertindak di depan pengadilan, ya kan? Bagaimana pengadilan juga memeriksa, memutus, ya, kemudian memutus perkara yang diajukan. Ya, itu kita akan pelajari dalam hukum acara perdata. Ya. Kalau dalam bahasanya Profesor Wiryono ya, Projodikoro ya, silakan ya, coba dibaca juga. Di sana beliau selalu mengatakan bahwa hukum perdata material itu, ya, itu tidak sama dengan hukum perdata formil. Ya. Hukum perdata formil itu dalam bahasanya beliau itu mengabdi terhadap hukum perdata material. Ya. Makanya hukum material itu harus selalu dibarengi dengan hukum acaranya. Ya. Setiap ada perkembangan hukum yang sifatnya material, ya, bicara isinya itu harus dibarengi dengan cara menegakkannya. Ya. Harus ada hukum acaranya. Ya. Makanya beliau mengatakan hukum acara perdata ini adalah hukum yang mengatur tentang caranya. Ya. Bagaimana hukum perdata material itu bisa ditegakkan. Nah, jadi jelas bedanya ya. Jadi kalau hukum perdata material itu bicara isinya, ya, ya. Hukum yang mengatur tentang jenis-jenis perikatan, ya kan, perjanjian, ya kan, dengan berbagai bentuknya, baik yang nominat maupun yang innominat, ya kan, baik yang diatur dalam undang-undang maupun yang dalam jenis baru, ya kan, itu kita pelajari dalam hukum perdata material. Tapi bagaimana itu ditegakkan, bagaimana caranya kita bisa menegakkan hukum perdata material, itu kita pelajari dalam hukum acara perdata atau yang kita sebut dengan hukum perdata formil. Jadi ada dua istilah nih Mas Os. Hukum perdata formil itu sama dengan hukum acara perdata. Jadi ingat-ingat ya dua istilah itu ya. Hukum acara perdata itu sama dengan hukum perdata formil. Ya. Nah, itu pengertian singkat tentang hukum acara perdata dan perbedaannya dengan hukum perdata. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, apa tujuannya belajar hukum acara perdata? Ya kan? Nah, harus tahu juga tujuannya. Kalau kita merujuk kepada beberapa pendapat, ya, misalnya pendapat yang saya sebutkan tadi dari Profesor Sudikno Mertukusumo, kemudian dari Wiryono Projodikoro, iya kan? Itu kalau kita baca referensi dari buku-buku beliau, pada intinya tujuan kita belajar hukum acara perdata itu adalah bagaimana kita bisa menegakkan hak-hak. Ya. Karena setiap pihak, setiap orang itu punya hak. Ya. Nah, ketika hak itu dilanggar oleh pihak lain, ya kan? Nah, di situ kita punya cara. Bagaimana caranya supaya kita bisa mempertahankan hak itu? Ya, melalui kalau dalam bahasanya Prof Sudikno itu dengan perantaraan hakim, ya kan? Kalau dalam bahasa kita dengan mekanisme pengadilan, kalau kita dalam bahasa kita ya, itu bisa kita pertahankan hak kita ya, di pengadilan. Dan pengadilan juga punya cara. Dengan majelis hakimnya, pengadilan punya cara bagaimana ya caranya bisa membantu para pihak untuk mendapatkan haknya masing-masing. Makanya setiap permohonan, setiap gugatan yang diajukan itu ada caranya diperiksa, ada caranya, ada pembuktiannya, ada caranya diputuskan. Ya. Itu dipelajari dalam hukum acara perdata. Ya. Makanya sekali lagi itu tujuan dari kita belajar hukum acara perdata. Ya. Jadi kita membayangkan
Ya, tidak semua kehidupan kita ketika berhubungan dengan orang lain itu selalu berjalan mulus, berjalan linear gitu ya. Ya, tapi dimungkinkan penuh perjuangan, ya kan? Karena ada kemungkinan pelanggaran-pelanggaran HAM. Ya. Apalagi hanya bermodalkan kepercayaan saja, misalnya kita bertransaksi, kita berjanji, bersepakat, ya kan? Hanya modal kepercayaan saja, ya. Tapi setelah itu ternyata terjadi yang namanya wan prestasi. Salah satu pihak cedera janji. Nah, ketika cedera janji berarti ada pihak yang dirugikan. Nah, bagaimana supaya tidak dirugikan? Ada caranya. Ya. Nah, kita perlu belajar yang namanya hukum acara. Dalam hal ini adalah hukum acara perdata. Jadi saya kira itu. Ya, tapi kan ini kan acara perdata, artinya dari perdata kita membahas bagaimana private law atau hukum pribadi. Ya, yang mana ini mengatur tentang orang dengan orang. Orang di sini ada dua ya, ada manusia dan badan hukum. Nah, lalu apakah sama dengan pidana? Misalkan di pidana ini kan ada acara misalkan di Polres ya. Polres itu harus menyelesaikan penyidikan dulu pertama. Terus setelah itu penyidikan baru ada penetapan tersangka, lalu setelah itu diserahkan kepada kejaksaan. Apakah di dalam perdata ini sama begitu? Tidak sama. Jadi karena hukum perdata ini kan hukum privat, ya. Berbeda. Kalau hukum pidana itu kan hukum publik. Ya. Nah, karena privat, ya, jadi hukum perdata ini sifatnya privat, melindungi kepentingan pribadi, melindungi hak pribadi, maka yang harus lebih aktif bertanggung jawab mempertahankan haknya itu adalah masing-masing pribadi, baik itu orang per orang maupun badan hukum. Ya. Jadi yang namanya pengadilan, yang namanya hakim itu tidak aktif seperti dalam hukum acara pidana. Ya. Jadi dia menunggu ada pihak-pihak, ada pribadi-pribadi, baik perorangan maupun badan hukum mengajukan permohonan atau mengajukan gugatan. Ya. Kenapa harus mereka yang mengajukan? Karena yang dirugikan adalah kepentingan pribadi, kepentingan privat. Makanya yang harus aktif untuk mempertahankan hak itu adalah orang per orang atau badan hukum. Jadi tidak ada ceritanya hakim itu kemudian pergi ke desa-desa, ke kampung-kampung, tanya siapa yang punya perkara atau persoalan hukum, itu nggak ada. Ya. Karena apa? Karena ini privat. Ya, karena privat maka itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi. Ya. Jadi setiap orang atau badan hukum kalau memang ada persoalan hukum, ada haknya yang dilanggar, maka ada caranya ya, untuk diajukan permohonan atau diajukan gugatan ke pengadilan. Makanya harus belajar hukum acara perdata. Artinya di sini ya, orangnya harus aktif untuk mencapai suatu keadilan. Artinya orang yang merasa dirugikan harus aktif. Ya, betul. Karena ini perdata. Jadi sekali lagi karena perdata kembali kepada orang per orang. Karena hukum perdata itu kan mengatur hubungan perseorangan. Ya. Antara orang yang satu dengan orang yang lain. Termasuk badan hukum juga. Makanya yang harus aktif mempertahankan hak itu adalah orang per orang atau badan hukum. Berbeda kalau di hukum pidana. Kalau hukum pidana itu kan hukum publik. Jadi negara bisa langsung hadir kapan saja dengan perangkatnya. Ya. Ada polisi, ada kejaksaan, ya kan. Justru institusi ini yang lebih aktif. Ya. Jadi polisi kemudian kejaksaan ini akan lebih aktif. Ya. Kalau tadi kalau perdata orang per orang ya, atau badan hukum yang aktif untuk mempertahankan haknya. Tapi kalau pidana ya, dalam hukum acara pidana yang aktif itu justru adalah para penegak hukumnya. Ya. Seperti polisi, Polri, kemudian kejaksaan. Ya. Kenapa? Karena mereka ditugaskan untuk melindungi kepentingan publik, bukan kepentingan privat. Ya. Seperti hukum perdata atau hukum acara perdata. Ya. Makanya negara hadir langsung untuk melindungi kepentingan publik dengan menggunakan Polri dan kejaksaan. Makanya itu bedanya. Jadi kalau Anda bermasalah secara hukum, ya, merasa ada haknya yang dilanggar, maka itu langsung mengajukan permohonan atau mengajukan gugatan. Kemana tuh? Itu langsung ke pengadilan. Jadi mendaftarkan gugatannya ke
ke pengadilan. Tapi kalau Anda ada masalah ya, dan itu masalah pidana, ya, itu hukum acaranya beda. Yang harus dilakukan adalah dia lapor. Ya, lapornya bukan ke pengadilan. Bukan ke pengadilan, tapi lapornya ke kepolisian. Ya. Nah, jadi itu bedanya ya, antara hukum acara pidana dengan hukum acara perdata. Secara umum awal-awal atau mengawalinya seperti itu, Mas Os ya. Oke, terima kasih ya. Itu ada tadi dikasih bonus sebenarnya. Hanya tadi tidak tanya bagaimana acara perdata dan pidana, ternyata ada perbedaan di sana. Dan kita lanjut ya kepada pembahasan kedua. Tadi sudah pengetahuannya secara umum. Kita lanjut yaitu bagaimana sih aturannya. Biasanya kan kita hukum masa tidak ada aturan dalam beracara gitu. Yang saya pahami mungkin di acara perdata ini hukum acara perdata atau KUHP ya. Terus HIR, yang mana HIR ini ada dua biasanya. Dulu HIR ini dibagi dua, yaitu hukum acara perdata dan hukum acara pidana. Namun HIR ini semenjak Indonesia sudah mampu membuat hukum acara pidana, maka HIR ini tidak digunakan untuk hukum acara pidana. Yang mana HIR ini sudah bukan sudah, masih digunakan ya, masih digunakan untuk hukum acara perdata. HIR ini yang saya pahami itu digunakan untuk Jawa dan Madura. Nah, berbeda lagi kalau keluar bagaimana? Ya. Untuk belajar hukum acara perdata memang kita harus tahu sumber hukumnya, ya kan? Sumber hukumnya. Saya sebenarnya tidak perlu mengulang-ulang lagi, Mas Os, karena ini sudah pernah juga disampaikan di mata kuliah sebelumnya, mata kuliah pengantar hukum Indonesia. Jadi kalau Anda sudah lulus pasti nyambung ya dengan sumber hukum ini ya. Jadi kalau disebut HIR, Anda harus paham HIR itu apa, ya kan? HIR ini menjadi salah satu sumber hukum dalam hukum acara perdata ya. HIR itu Herzine Indonesia Reglement ya. Jadi tapi disingkat HIR gitu aja ya supaya lebih mudah gitu ya. Itu berlaku untuk Jawa dan Madura. Kemudian ada RBG ya. RBG itu berlakunya di luar Jawa. Jawa dan Madura, lagi-lagi Madura disebut ya. Coba artinya di sini Madura bukan Jawa ya? Iya, bukan Jawa. Saya kadang mikir Mas Os ya, kenapa ini Madura selalu dalam sejarah perundang-undangan kita itu selalu disebut tersendiri, tidak sama dengan Jawa. Ya. Padahal faktanya secara administratif Madura ini masuk dalam Jawa Timur ya, tapi hingga sekarang penyebutannya selalu dibedakan ya, antara Jawa dan Madura. Kebetulan kita ini hidup di Madura. Apakah mungkin karena sejarahnya dulu ini Madura ini termasuk dalam negara gitu? Beda dengan Jawa. Ya ini kita harus belajar sejarah ya. Bagaimana, tapi kita tidak mau bahas ke sana ya. Ya tapi kita nggak mau belajar itu ya karena memang kita sedang belajar hukum acara perdata ya. Tapi silakan saja. Kenapa dalam sejarah perundang-undangan kita ya termasuk pemberlakuan hukum acara perdata itu Madura selalu disebutkan tersendiri, Mas. Ya, beda dengan Jawa. Beda dengan Jawa. Sampai sekarang ya. Nah, itu mungkin secara historis bisa dikaji. Makanya berbahagialah kita yang warga Madura. Ya, selalu disebutkan secara tersendiri. Ya. Walaupun kita ini termasuk Jawa Timur ya. Nah, kemudian ada RV ya, kemudian ada KUH Dagang, PPK ya. Kemudian Anda juga perlu baca-baca undang-undang lain, Mas Os, undang-undang tentang peradilan umum, undang-undang kekuasaan kehakiman, ya, termasuk undang-undang kepailitan, ya, kemudian hukum perlindungan konsumen. Ya, kalau pengadilan agama itu masuk nggak dalam acara perdata? Sebenarnya hukum acara peradilan agama itu sebagian besarnya sama. Ya. Artinya kalau kita sudah menguasai hukum acara perdata, maka kalau di persentase paling tidak sudah 90% kita bisa memahami hukum acara peradilan agama. Hanya sedikit saja perbedaannya ya. Nah, cuman memang karena beda kompetensi ya. Karena tiap-tiap peradilan itu kan punya kompetensi masing-masing ya. Kemudian memang ada undang-undang khusus tentang peradilan agama masuk, tapi secara umum sama dengan hukum acara perdata begitu ya. Jadi saya kira itu Mas Os sebagai pemanasan karena ini pertemuan pertama Mas Os ya, kita cukup tahu dulu tentang pengertian hukum acara perdata, tujuannya apa, sumbernya di mana. Saya kira itu Mas Os. Saya kembalikan ke Mas Os. Oke, baik, terima kasih. Oke teman, itulah sekilas
bagaimana secara umum hukum acara perdata. Kita jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih dan jangan lupa presensi ya di kolom deskripsi. Dan jangan lupa kalau mau tanya silakan di kolom bawah komentar ya. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.